Oke, kali ini kita masuk ke strategi dan perencanaan public relation yang kedua, di mana pada materi ini kita akan membahas 6 langkah merencanakan strategi public relation. Jadi, public relation ini memiliki peranan penting dalam menarik konsumen dan menentukan posisi perusahaan. Kalau misalnya kita berbicara hanya misalnya mengenai apa ya, kalau misalnya kita berbicara hanya mengenai stakeholder internal ataupun stakeholder internal saja, tapi di sini lebih kepada gimana caranya humas ini memiliki strategi untuk bisa menentukan berapa banyak konsumen yang bisa tertarik terhadap perusahaan. Nah, kemudian tim PR ini bertanggung jawab untuk menentukan strategi komunikasi antara perusahaan dengan konsumen. Jadi di materi ini nanti akan lebih fokus bagaimana si perusahaan-perusahaan bagaimana perusahaan ini mampu membuat rencana-rencana strategi PR tersebut. Nah, rencana-rencana ini dalam strategi PR ini gunanya adalah untuk bisa menghasilkan atau mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Karena dengan perencanaan yang tepat, maka strategi perusahaan juga akan jauh lebih terstruktur, lebih efektif, dan juga lebih menghemat biaya. Tapi kalau misalnya kita tidak memiliki perencanaan-perencanaan, kalau di materi sebelumnya ada planning ya, kalau misalnya kita tidak memiliki perencanaan-perencanaan yang bagus, terstruktur, maka selain kita buang-buang waktu, kita juga akan buang-buang biaya dan juga otomatis itu akan mempengaruhi citra perusahaan. Misalnya perusahaannya lambat, perusahaannya tidak menghasilkan kualitas produk atau jasa yang bagus. Nah, ini harus menjadi pertimbangan. Nah, yang pertama adalah tentukan terlebih dahulu target strategi PR-nya. Jadi untuk menentukan target strategi PR ini, perusahaan harus memiliki target yang jelas, terukur, realistis dan juga waktunya jelas. Jangan sampai ya udahlah kita bikin event aja seberhasilnya. Nah, ini salah. Jadi kalau misalnya ada yang bilang ya udah deh kita bikin event seberhasilnya aja, salah. Tapi harus ada tenggat waktu. Misal oh oke, saya harus mampu mencapai eh, kondisi ini dalam 3 bulan. Nah, ini harus jelas gitu ya. Misal meningkatkan awareness masyarakat akan produk perusahaan sebanyak 20% dalam 1 tahun ke depan. Jelas nih ukurannya. Jadi dalam 1 tahun ke depan, masyarakat itu harus udah tahu misalnya mengenai produk mobil ini gitu. Atau misalnya untuk tahu produk makanan ini. Nah, itu jelas ukurannya berapa? 20%. Jadi kalau 20% apa aja nih budget yang harus dilakukan? Promosi seperti apa yang harus dilakukan. Jadi dia terukur, realistis, dan terikat waktu. Yang kedua, tentukan skala perusahaan. Nah, skala perusahaan ini juga harus jelas gitu ya. Kenapa? Skala perusahaan ini pasti akan berhubungan dengan budgeting, kayak jumlah apa ya, jumlah audiensnya berapa, kemudian juga target audiensnya berapa. Ini harus jelas. Jadi kalau misalnya oh saya pengen 1 bulan ini penjualan produk saya itu mencapai 10.000 gitu ya, 10.000. Nah 10.000 itu terdiri dari 2.000 misalnya ibu hamil, 3.000 anak muda, 4.000 bapak-bapak, misalnya 2.000-nya lagi atau sisanya adalah balita. Nah itu jelas terukur gitu target audiensnya sama profilnya seperti apa. Contoh, 1.000 ibu hamil berusia 23 sampai 32 tahun tinggal di daerah Jabodetabek harus membeli produk susu hamil perusahaan ini, misalnya kayak gitu. Jadi jelas gitu. Oh, oh oke, ini juga harus diukur ya. Tadi misalnya 1.000 ibu hamil ini untuk 1 tahun misalnya. Nah ini juga bisa. Gitu. Kemudian pahami target audiens perusahaan. Kenapa harus paham? Karena ketika kita menjual barang atau jasa, kita harus tahu nih sebenarnya target audiens kita siapa. Apakah anak kecil, apakah orang dewasa, apakah ibu-ibu, bapak-bapak, balita, orang tua, pekerja, pelajar. Nah, ini harus cukup jelas gitu ya. Biasanya dilakukan dengan dilihat dulu gaya komunikasinya. Oke, kayaknya kartu halo itu cocoknya target audiensnya adalah para pebisnis. Makanya biayanya bisa lebih mahal.
Oh, oke. Kalau misalnya yang menengah ke sorry, ya menengah ke bawah atau menengah ke atas atau yang biasa itu pakai, simpati. Oh, kalau misalnya anak muda kayak anak SD, mungkinnya yang sekarang udah pakai gadget, SMP, SMA, oh kayaknya kartu yang cocok adalah kartu as. Nah, ini dilihat dulu gitu ya, si target audiensnya seperti apa. Jadi bisa mengenal lebih jauh perusahaannya. Nah, ini biasanya bisa dilakukan dengan cara kuesioner atau dengan menggunakan wawancara. Jadi tergantung kebutuhannya seperti apa. Next, kemudian selanjutnya tentukan anggaran. Ini penting banget. Jadi kalau misalnya sedang membuat yang namanya apa ya, kalau misalnya membuat sebuah strategi harus jelas dulu nih kira-kira anggarannya berapa, harus sesuai dengan target dan kapasitas yang ada. Nah, anggaran atau target, kapasitas yang ada ini juga harus dipertimbangkan dengan budget yang ada. Jangan sampai kita bikin satu iklan tapi menghabiskan budget iklan 6 bulan ke depan. Jangan sampai kita misalnya ada, sales promotion gitu ya, itu dihabiskan dalam 1 bulan padahal sales promotion itu gunanya apa, jatahnya untuk 3 bulan. Nah, ini yang berbahaya, kayak gitu. Jadi, tentukan anggarannya harus jelas, sesuai, supaya tidak, apa ya, tidak, menghasilkan apa ya, lebih tepatnya bukan menghasilkan, tapi supaya tidak menghabiskan budget, yang dimiliki oleh humas hanya dalam satu bidang kegiatan aja, kayak gitu. Nah, selanjutnya ada tentukan media. Nah, ketika melakukan strategi public relation juga kita harus jelas nih kira-kira media apa yang digunakan. Apakah, kalau sekarang kan sudah jelas ya kayaknya, perusahaan-perusahaan itu beralih, tidak lagi membuka, apa ya, store offline, tapi lebih banyak membuka di store online, bekerja sama dengan e-commerce gitu ya, atau membuka apa, atau membuat website belanjanya sendiri. Nah, kenapa ini dilakukan? Karena paham sekarang semua audiens atau semua halayak atau publik itu berfokus untuk melakukan, penjualan itu justru, dengan sosial media atau menggunakan media internet karena dianggap lebih mudah, lebih murah. Ingat ya, lebih mudah dan juga lebih murah. Makanya kenapa, sekarang melakukan strategi bisnis dengan menggunakan toko offline itu juga, bukan menjadi patokan, apa ya, patokan yang besar. Kalau sebelum-sebelumnya kan kayaknya semua perusahaan buka toko di mana-mana gitu. Nah, kalau sekarang enggak. Jadi toko-toko di beberapa daerah juga biasanya sudah mulai ditutup gitu karena ya tadi, akan berfokus secara online. Nah, kemudian ada yang disebut dengan evaluasi kesuksesan strategi PR. Untuk mengetahui apakah strategi PR ini berhasil atau tidak, maka perlu dilihat atau diukur kinerja strategi PR-nya. Nah, bagaimana cara mengukur kinerja strategi PR-nya? Biasanya ini berdasarkan target yang telah PR tentukan sebelumnya. Tadi ya di awal sudah dijelaskan bahwa PR itu harus jelas, harus realistis, harus terukur, budgeting-nya juga harus jelas. Karena kenapa? Kalau misalnya nanti di tengah-tengah perjalanan ternyata ada hal yang tidak sesuai, itu perlu dievaluasi. Nah, dievaluasi ini tentu akan menjadi bahan kajian untuk diperbaiki pada, eee, kegiatan atau aktivitas kehumasan lainnya supaya tidak, mengalami kondisi yang sama, seperti itu. Nah, selanjutnya dalam buku Public Relation for Asia, Morris and Goldworthy menyebutkan bahwa PR ini merupakan sebuah usaha untuk membujuk publik demi mencapai tujuan organisasi atau individu dengan menggunakan pendekatan media relation. Nah, ini pasti jadi pertanyaan kan, media relation itu apa aja? Media relation adalah media-media yang digunakan oleh PR dalam melakukan komunikasi dengan halayaknya. Baik itu media tatap muka, baik itu media, massa gitu ya. Jadi harus clear yang mana yang mau digunakan. Karena menurut, Morris dan Goldsworthy dikatakan bahwa si media relation ini sebetulnya jantung dari segala aktivitas, public relation.
Kalau misalnya PR tidak punya media atau tidak punya tools atau alat untuk menyampaikan ide, gagasan, rencana, kegiatan, aktivitas yang sudah dirancang oleh VR, maka itu akan jadi sia-sia kalau tidak ada medianya. Karena itu, kenapa media harus dikelola agar tujuannya bisa tercapai secara satu efektif dan juga efisien. Nah, mereka maksudnya Morris dan Goldsworthy itu memperkenalkan ada yang disebut dengan model perencanaan yang disebut dengan postar. Nah, pasti ditanyakan nih, apa aja sih postar itu? Mari kita bahas satu-satu ya. Postar adalah sebuah model perencanaan strategi yang membantu PR memformulasikan strategi untuk mencapai tujuannya. Maksudnya kenapa? Untuk bisa mencapai sebuah tujuan, kita harus tahu nih langkah-langkah strategi awalnya itu apa dulu gitu. Kenapa harus tahu? Ya supaya nggak muter-muter, nggak asal-asalan. Jadi merupakan singkatan dari satu positioning. Lihat dulu situasi bisnis perusahaannya. Apakah bisnis perusahaan ini masih dalam kondisi stabil, sedang naik daun, atau justru perusahaannya sedang ada di fase krisis? Itu harus jelas dulu. Harus tahu kira-kira positioningnya di mana. Kedua, objektif. Menentukan tujuan yang ingin dicapai. Oke, sekarang saya sudah tahu kalau perusahaan saya ini posisinya sedang dalam masa krisis. Dan saya punya objektif yaitu untuk bisa meningkatkan jumlah penjualan atau menaikkan brand awareness perusahaan saya lagi. Nah, jelas tuh objektifnya ada dua. Satu, meningkatkan penjualan. Dua, menaikkan brand awareness. Kemudian yang ketiga adalah dengan strategi. Saya tahu posisi saya di mana, saya tahu apa yang ingin dicapai, saya harus berpikir strategi apa yang harus dilakukan. Mulai nih dipikirkan strateginya. Oke, kayaknya strategi yang harus saya lakukan pertama kali adalah face to face atau person to person. Jadi kayaknya saya harus menyelesaikan yang paling sederhana dulu untuk menyebarkan word of mouth. Kemudian dari situ karena budget terbatas, jadi saya akan menggunakan sosial media. Setelah menggunakan sosial media, saya memiliki target 3 bulan untuk bisa melihat hasilnya apakah berhasil atau tidak strategi yang saya lakukan. Nah, itu yang disebut dengan strategi kayak gitu. Nah, kemudian ada taktik. Taktik ini adalah menggunakan cara kreatif untuk mencapai tujuan. Kalau sekarang taktiknya banyak ya. Ada yang taktiknya bikin viral dulu, langsung populer produk perusahaannya. Ada yang taktiknya misalnya menggunakan brand ambassador atau influencer, ada. Ada taktiknya misalnya ngasih gratis setiap hari apa gitu ya ke konsumen, itu juga ada. Kemudian taktik lainnya misalnya beli satu gratis 5. Oh, siapa sih yang nggak tertarik beli satu gratis 5 gitu. Nah, itu adalah taktik-taktik yang digunakan. Selain taktik, ada juga administration, itu adalah sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Administration ini lebih fokus kepada sumber daya manusianya. Nah, oke lah kita tahu bisnis kita misalnya lagi redup, kita tahu tujuan kita apa, kita udah punya rencana strategi yang banyak gitu ya. Terus kita juga udah mikirin taktik-taktiknya, tapi kalau SDM-nya sedikit, SDM-nya nggak ada, ya akan susah juga untuk mencapai objektifnya tadi. Kenapa susah? Karena semua di-handle oleh satu atau dua orang saja. Nah, ini yang cukup bahaya. Jadi pastikan research atau sumber dayanya memang terpenuhi. Nah, bukan hanya sumber daya manusia, tapi sumber daya alam di sekitarnya. Apakah misalnya untuk kalau misalnya mau bikin pameran makanan, lihat dulu cuacanya, hujan apa enggak gitu ya. Atau misalnya lihat dulu lingkungan-lingkungan sekitarnya, apakah mendukung atau tidak gitu ya. Kalau misalnya mau buka stand makanan lah atau dan lain sebagainya. Baru kita bisa menemukan result atau hasil. Nah, hasil ini adalah perencanaan PR yang harus dieksekusi atau yang sudah didapatkan. Nah, kenapa harus dieksekusi perencanaan-perencanaan ini? Ya, supaya bisa menghasilkan hasil yang bagus gitu. Nah, riset ini juga kan gunanya adalah untuk bisa mencapai supaya si perusahaan itu kira-kiranya tuh
si strategi sama objeknya itu tercapai. Result itu kan bisa jadi result yang positif, bisa jadi yang negatif. Kalau positif berarti kan rencana-rencana yang sudah dilakukan dari tahap positioning sama administration-nya berhasil. Tapi result ini juga bisa gagal kalau misalnya ada salah satu poinnya itu misalnya pincang. Contoh, ternyata taktiknya salah, itu akan jadi pincang. Atau misalnya administration gitu ya, sumber dayanya nggak ada, ya itu juga akan jadi pincang sehingga resultnya tidak akan jadi positif kayak gitu. Nah, selanjutnya bagaimana nih cara menganalisis positioning perusahaan? Cara menganalisis positioning perusahaan itu adalah caranya dengan SWOT analis, yaitu kita tahu apa yang menjadi kekuatan perusahaan dari produk kita, kita tahu apa kelemahannya, kemudian sudah tahu kelemahannya, kita tahu nih di mana ngambil peluang kelemahan ini gitu, dan kita tahu ancamannya apa. Contoh gitu ya, misalnya positioningnya kalian sadar nggak sih kenapa Alfamart sama Indomart itu harus samping-sampingan atau nggak samping-sampingan minimal jaraknya nggak jauh banget deh gitu. Beda sama Circle K. Circle K atau misalnya Yomart itu jauh-jauh. Tapi Alfamart sama Indomart itu pasti deketan. Coba cek kekuatannya apa. Kekuatannya mereka sama-sama bersaing di harga dan fasilitas. Dua, weakness-nya ya jadi kelemahan orang akan bolak-balik cuman mau mengcompare harga dulu. Opportunity-nya, kesempatannya adalah ya kalau misalnya ada satu gerai dijual dibuka di situ pasti rame dan itu jadi dan itu jadi kesempatan. Tapi jadi ancaman, siap-siap nih bakalan ada saingan yang buka hal yang sama. Makanya Alfamart dan Indomart itu sudah cukup paham gitu. Oh, ini yang akan terjadi nih kalau misalnya saya buka gerai dekat kampus, maka otomatis di sebelahnya pasti akan ada pesaing saya. Nah, itu harus cukup dipahami. Nah, tentu yang kedua tadi tentukan objektifnya. Nah, objektifnya ini kan goal. Nah, kalau di PR itu ada yang disebut dengan SMART. SMART ini spesifik, measurable, akurat, relevan, dan timetable. Jadi gini, maksudnya kalau untuk menentukan objektif itu kita harus tahu nih terukur nggak ya gitu ya spesifik nggak ya gitu spesifik nggak ya. Nah, spesifik ini apa? Oh, saya tuh pengennya tercapai nih, contoh katakanlah kalian lagi mengalami krisis di perusahaan. Mengalami krisis di perusahaannya, oke, fokus saya satu, yaitu sebelum meningkatkan karena saya penjualan produknya menurun, saya tidak akan fokus dulu untuk menaikkan jumlah produk, tapi saya akan lebih fokus bagaimana meningkatkan citra perusahaan spesifik. Jadi dia tahu gimana cara meningkatkan citra perusahaannya. Kedua, terukur. Oke, untuk proses untuk proses menaikkan citra perusahaan ini saya cukup butuh waktu 1 tahun. Jadi dia tulis tuh 1 tahunnya, bulan pertama apa, 2, 3, sampai bulan ke-12. Kemudian dapat dicapai. Jadi gini, kalau misalnya dalam membuat bisnis, apalagi kalian baru bikin bisnis startup, terus kalian bilang kayak gini, oh oke deh kayaknya saya mau bikin bisnis, apa ya, saya pengen bikin bisnis buka jual laptop misalnya kayak gitu, laptop second. Oke, spesifik tuh laptop second gitu ya. Terus udah gitu measurable kan, terukur. Oke, saya ukur nih kira-kira penjualan 1 bulan cukuplah misalnya 30, 1 bulan 30. Artinya yang dapat dicapai kalau beruntung 1 gitu, kalau nggak beruntung berarti 0. Artinya yang dapat dicapai itu setelah diukur dia tahu gitu kalau tiap bulan itu dia mau menjual minimal sampai 30. Kalau kurang dari 30 berarti kan tidak tercapai. Nah, itu berarti harus dilihat gitu. Oh, berarti minimal 2 hari sekali ada satu yang terjual, misalnya kayak gitu. Dan juga berjangka waktu, relevan. Relevan itu sesuai gitu ya. Jangan sampai, oh saya pengen kalau misalnya nanti saya jual laptop second,
yang terjual setiap harinya itu 10 gitu, padahal perusahaan baru, saingan banyak, kanan kiri sama-sama jual laptop, mungkin harganya lebih murah, strateginya, kemudian juga bisa jadi udah punya pelanggan karena udah didirikan lama perusahaannya, ya si tokonya misalnya kayak gitu. Nah ini yang perlu dilihat, bagaimana cara mencapainya dan, relevan atau tidak. Kemudian juga memiliki jangka waktu. Jangka waktunya jelas tadi ya, apakah mau bertahan bisnisnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 6 bulan, nah ini harus jelas. Selain itu juga, harus mampu bagaimana menyusun strategi, dan taktiknya. Jadi tadi udah dibahas di awal ya tentang poster, taktiknya itu caranya seperti apa, kayak gitu. Selanjutnya adalah memformulasikan strategi. Yang dimaksud dengan tadi yang slide sebelumnya itu di-skip aja ya, belum diganti. Jadi, yang selanjutnya di sini adalah memformulasikan strategi, di mana memformulasikan strategi ini lebih kepada bagaimana nih setelah kita menggunakan si SMART tadi, kita tahu langkah-langkah apa saja yang harus dicapai untuk mencapai tujuannya. Nah, untuk mencapai tujuan ini tentu bukan suatu hal yang mudah gitu ya, tapi sesuatu hal yang perlu dipertimbangkan. Nah, yang perlu diperhatikan ini kita harus tahu dulu kira-kira siapa yang menjadi publik kita yang ditargetkan. Apakah kita akan fokus produk kita ini kepada target publiknya itu yang usia muda atau usia tua. Nah, ini penting banget dipertimbangkan. Kemudian selanjutnya adalah medianya. Apakah medianya itu kita mau menggunakan seluruh media dari media cetak, media audio, media visual, atau media internet. Jadi harus fokus kira-kira mana media yang mau digunakan. Karena kenapa? Kalau misalnya kita menggunakan berbagai macam media, maka otomatis itu bisa apa ya, menghabiskan biaya yang dimiliki oleh perusahaan. Tapi semakin kita spesifik media apa yang digunakan, semakin kita juga bisa menekan budget untuk, apa ya, promosi dari perusahaan tersebut. Kemudian juga, gunakan teknik yang di mana itu dapat mengundang media target dalam menciptakan publisitas. Nah, mengundang target itu targetnya siapa? Ya tentu saja konsumen atau pembeli gitu ya, supaya pembeli itu sadar dengan produk, dari perusahaan ini sendiri, seperti itu. Next, menggunakan taktik komunikasi. Jadi kalau PR dalam melakukan strategi itu harus memiliki taktik komunikasinya. Nah, ada beberapa taktik yang digunakan. Pertama, ini adalah hard news. Hard news ini berita-berita yang syarat nilai dan berita yang sangat penting. Hard news ini tuh, mau seperti apa ya, misalnya, dia, coming soon. Nah, itu kan sebenarnya hard news ya, informasi yang disampaikan, "Wah ini bakalan ada gebrakan baru nih dari produk ini," gitu. Jadi dia suka coming soon, tunggu di kemudian hari, atau misalnya tunggu bulan depan dan lain sebagainya, atau misalnya sistem counting 30 hari lagi, 20 hari lagi dan sebagainya. Itu adalah hard news. And then also, we have the soft news, itu adalah berita yang kurang bernilai dan memiliki sedikit nilai berita. Nah, biasanya soft news ini, informasi-informasi yang tidak terlalu penting tapi perlu disampaikan. Contoh, kalau misalnya kalian nonton iklan, di bawahnya itu ya iklan di televisi suka ada tulisan kecil banget ya. Nah, itu kan soft news. Jadi, ya sebenarnya punya nilai, tapi kadang, nilai itu, bukan menjadi sesuatu hal yang besar untuk diperhatikan oleh konsumen. Jadi itu soft news. Kemudian ada news event, adalah event yang diselenggarakan untuk menciptakan berita. Misalnya dengan adanya konser. Misalnya konser apa ya, Rinso bikin konser anak-anak jalanan atau, konser gigi by Rinso. Nah, itu kan sebenarnya event yang diselenggarakan untuk menciptakan si berita tersebut. Kemudian ada promotion, konten gitu ya. Nah, si promotion konten ini menggunakan uang atau barang untuk promosi media. Nah, Eee, kalau misalnya promotion, konten ini tuh seperti apa? Biasanya untuk mempromosikan media. Nah, untuk mempromosikan media itu, beda-beda gitu ya. Ada yang misalnya, "Oke, kalau misalnya kalian beli produk ini, kalian akan dapat diskon 500.000 misalnya kayak gitu. Atau, "Oh, kalau misalnya kalian kalau misalnya beli hari ini, maka kalian akan dapat gratis rice cooker," misalnya. Atau misalnya
untuk dapat bundling dengan harga murah hanya diberikan waktu sekian lama, sekian waktu, misalnya cuma 1 minggu berlakunya. Sama lah kayak misalnya kalau kalian ke supermarket, kalian misalnya beli produk apa, terus di bundling-nya tuh suka ada tiba-tiba ada hadiahnya tuh botol minum lah gitu ya, atau misalnya ada pasta gigi atau sikat gigi gitu ya dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu yang disebut dengan promotion content. Kemudian ada direct news. Nah, direct news ini mengirimkan berita langsung ke kelompok audiens. Nah, direct news ini tuh biasanya melalui email-email pribadi. Makanya kalau kalian lagi ngisi apa ya, kalau kalian lagi ngisi em, form gitu ya, baik di internet ataupun di mana gitu ya, biasanya kalian diminta masukkan alamat email. Nah, alamat email ini digunakan oleh perusahaan sebagai bentuk sarana promosi melalui direct news itu sendiri, ya gitu. Jadi konsumen itu dianggap merasa dekat dengan si Eee, apa, merasa dekat perusahaan itu jadi merasa dekat dengan konsumen, maksudnya seperti itu. Itu yang disebut dengan direct news. Next, kemudian merencanakan sumber daya public relation-nya. Jadi ini harus jelas gitu ya, bahwa PR itu satu harus punya strategi, skill yang bagus gitu ya, strategic skill yang bagus. Strategic skill itu seperti apa? Strategic skill itu adalah dapat memformulasikan strategi yang tepat. Formulasi strategi yang tepat itu seperti apa? Formulasi strategi yang tepat adalah tahu nih, saya ini expert di bidang lobbying atau negotiation. Jadi ya saya akan fokus di negosiasi sama sama lobbying itu gitu. Atau misalnya strategi skill saya adalah public speaking ya, akan fokus di situ. Yang kedua adalah management skill. Nah, management skill ini adalah PR punya kemampuan tersendiri bagaimana cara merencanakan, mengelola biaya, aktivitas dan secara personal. Artinya dia orang yang PR-nya itu fokus dalam ngatur banyak hal gitu. Jadi dia eee, detail banget, rinci banget untuk tahu nih kira-kira bagaimana cara mengelola rencana, biaya dan juga aktivitas. Kemudian ada yang disebut dengan technical skill. Nah, technical skill ini adalah orang-orang yang punya kemampuan atau humas yang dia expert di bidang menulis, kemudian desain, kemudian bagaimana pitching berita ke wartawan. Pitching ini kan lebih ke bagaimana menyajikan tulisan-tulisan kepada wartawan supaya wartawan itu tidak memplentir atau tidak memplesetkan informasi yang sudah disampaikan sama si perusahaan atau sama si humasnya. Itu yang disebut dengan pitching berita ke wartawan sehingga wartawan juga jadi nggak bisa macam-macam dengan berita yang sudah disampaikan. Nah, selanjutnya ada creative skill, di mana memberikan ide-ide segar dan kreatif. Dan ini juga nggak semua PR itu harus punya 4 skill ini, minimal 2 aja kalian harus punya skill ini supaya kalian dianggap kompeten dan bisa diperhitungkan oleh perusahaan. Memberikan ide-ide segar dan kreatif ini gunanya adalah untuk bisa memberikan pembaharuan kepada kegiatan-kegiatan PR, sehingga kegiatan-kegiatan PR ini tidak monoton itu-itu aja, tapi juga punya hal-hal lain yang, bisa dikerjakan, seperti itu. Kemudian untuk mengukur hasil kegiatan PR itu ada 3 hal. Yang pertama ada output, outtake, dengan outcome. Dan pasti ini berdasarkan dengan SMART. Output adalah hasil kegiatan yang paling dasar untuk diukur. Misalnya output itu penjualannya targetnya awalnya 1.000. Ternyata outputnya yang tercapai cuma 900. Nah, berarti kan jelas nih keukur. Oh, berarti masih kurang, masih 80%, belum nyampe 100% karena kan target saya 1.000, tapi ternyata baru tercapainya 800 atau 900. Outtake, reaksi dari audiens target setelah menerima pesan-pesan kunci yang dikomunikasikan oleh PR. Outtake ini adalah gimana caranya audiens ini menerima pesan yang dikomunikasikan oleh PR itu dengan tepat sasaran. Sehingga ketika ngelihat pesan, "Wih, gratis nih," gitu. "Oh, keren nih ada promo, beli ah," gitu kan. Suka kayak gitu ya kalian kalau misalnya, "Oh, lumayan nih
lebih murah. Nah, itu adalah reaksi audiens yang memang, eee, yang memang diharapkan oleh PR gitu, dan itu disebut dengan OTEK. Ketika kita bereaksi terhadap produk atau strategi yang sudah dilakukan sama si PR itu sendiri. Kemudian ada outcome. Outcome adalah perubahan perilaku audiens target setelah menerima pesan PR. Nah, ketika ada promo misalnya kayak kalian aja ke supermarket apapun atau ke mall, ada nih pesan promosi yang dilakukan sama humas itu cuma hari ini diskon 80% mulai dari 20. Tadi kalian yang cuma lewat doang, nggak mau beli, nggak mau lihat, "Mampir yuk," gitu, ngajak temennya, "Mampir yuk, beli yuk, lihat yuk," nggak mau beli karena, "Wah murah, wah kualitas bagus," beli, kayak gitu. Padahal tentu PR punya cara-cara tersendiri untuk tetap bisa untung, tapi bagaimana bisa menghasilkan si outcome itu sendiri, kayak gitu. Sip, materinya sudah selesai. Kalau misalnya ada hal-hal yang ingin ditanyakan seperti biasa nanti silakan ditanyakan. Terima kasih.